Saya Govina Carana, NIM 2020621211039 akan mempresentasikan tentang bentuk dan ruang. Bentuk dan ruang. Bentuk merupakan titik temu antara massa dan ruang. Bentuk visual tergantung pada persepsi seseorang terhadap batas-batas spasial yang didefinisikan oleh elemen-elemen bentuk dan berhubungan dengan penampilan luar yang dapat dikenali. Contohnya kursi, meja, sepeda, dan lain-lain. Sedangkan ruang adalah hubungan sebuah objek sehingga menciptakan sebuah koneksi dengan objek lainnya. Ruang merupakan hawa yang pada hakikatnya tak terbentuk. Pengertian dan hubungan antara bentuk dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Ketika ruang mulai ditangkap, dibungkus, dibentuk, dan diatur oleh elemen-elemen massa, arsitektur pun hadir dan menjadi nyata. Ruang pandang kita biasanya terdiri dari elemen-elemen heterogen yang berbeda berdasarkan bentuk dasar, ukuran, warna, atau orientasinya. Kita biasanya mengorganisir elemen-elemennya ke dalam dua buah kelompok yang berlawanan. Elemen positif yang diindera sebagai figur dan elemen negatif sebagai sebuah latar dari figur tersebut. Elemen akan membentuk suatu komposisi tergantung kita menginterpretasikan interaksi visual positif dan negatif. Hubungan figur bidang dasar antara massa dan ruang dapat terlihat dari bagian berbeda dalam peta kota Roma. Di beberapa bagian peta, gedung-gedung tampak berbentuk positif yang mengartikan ruang jalan. Sedangkan pada bagian lapangan publik, pelataran dan ruang-ruang besar terbaca sebagai elemen positif juga karena tampak berlawanan dengan massa dan latar bangunan di sekelilingnya. Hubungan simbiosis antara bentuk massa dan ruang dalam arsitektur dapat dinilai pada beberapa skala yang berbeda, misalkan sebagai berikut. Skala kota, kita memperhatikan peranan bangunan untuk meneruskan karakter suatu tempat, membentuk latar belakang bagi bangunan lain, dan mendefinisikan kota yang positif. Skala tampak bangunan. Ada beberapa strategi untuk menghubungkan bentuk sebuah bangunan terhadap ruang sekitarnya, yakni sebagai berikut. Membentuk sebuah dinding, menyatukan ruang interior, dan ada juga skala bangunan, skala ruangan. Bentuk dan penutup ruang di dalam suatu bangunan bisa ditentukan oleh bentuk ruang di sekitarnya. Tiap kategori memiliki sebuah peranan aktif maupun pasif di dalam mendefinisikan ruang. Adapun contoh kategori untuk mendefinisikan bentuk ruang yaitu A. Beberapa ruang seperti perkantoran memiliki fungsi-fungsi khusus, tapi serupa dan dapat dikelompokkan ke dalam bentuk tunggal linear ataupun terkluster. B. Beberapa ruang seperti aula memiliki kebutuhan fungsional dan teknis yang khusus, serta membutuhkan bentuk-bentuk khusus yang akan memengaruhi bentuk ruang di sekeliling mereka. C. Beberapa ruang seperti lobi. Alaminya adalah fleksibel sehingga dapat didefinisikan dengan bebas oleh ruang ataupun pengelompokan ruang di sekitar mereka. Bentuk yang mendefinisikan ruang. Jika kita menempatkan sebuah figur dua dimensi pada selai kertas, ia akan mempengaruhi bentuk dasar ruang putih di sekitarnya. Dengan cara serupa, setiap bentuk tiga dimensi secara alamiah menegaskan volume yang mengelilingi dan menghasilkan suatu area pengaruh ataupun wilayah teritorialnya. Elemen-elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. A. Bidang dasar. Sebuah bidang dasar horizontal yang terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras mendefinisikan sebuah area ruangan sederhana. B. Bidang dasar yang diangkat. Bidang dasar horizontal yang diangkat di atas bidang dasar menghasilkan permukaan-permukaan vertikal di sepanjang tepinya, yang memperkuat perpisahan visual antara areanya dengan bidang dasar di sekelilingnya. C. Bidang dasar yang diturunkan. Bidang horizontal yang diturunkan dari bidang dasarnya memanfaatkan permukaan-permukaan vertikal pada area yang lebih rendah untuk mendefinisikan sebuah volume ruang. D. Bidang di atas kepala. Bidang horizontal yang diletakkan di atas mendefinisikan sebuah volume ruang antara dirinya sendiri dengan bidang dasarnya. Agar sebuah bidang horizontal dapat dilihat sebagai suatu figur, diperlukan suatu perubahan yang jelas pada warna,
nada, ataupun tekstur di antara permukaannya maupun area yang mengelilinginya. Penegasan permukaan bidang dasar atau lantai seringkali digunakan di dalam arsitektur untuk menegaskan sebuah zona ruang di dalam lingkup yang lebih besar. Elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang. Elemen-elemen vertikal bentuk juga memainkan peranan penting di dalam konstruksi bentuk serta ruang arsitektural. Melalui peranannya sebagai penopang struktur bidang lantai dan atap, mereka menyediakan naungan serta perlindungan dari elemen-elemen iklim sehingga membantu mengendalikan aliran udara, panas, serta suara ke dalam dan melalui ruang-ruang interior di dalam sebuah bangunan. A. Elemen-elemen linear vertikal. Elemen-elemen linear vertikal mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. B. Bidang vertikal tunggal. Sebuah bidang vertikal yang menegaskan ruang di hadapannya. C. Bidang berbentuk L. Sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang berbentuk L akan memunculkan area ruang dari sudutnya keluar searah dengan sumbu diagonalnya. D. Bidang-bidang sejajar. Dua bidang vertikal yang sejajar akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. D. Bidang berbentuk U. Sebuah konfigurasi bidang vertikal yang membentuk huruf U akan mendefinisikan ruang yang diorientasikan terutama menuju ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. E. 4. Bidang penutup. 4. Bidang vertikal akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup sehingga mempengaruhi area ruang di sekeliling penutupnya. Bukaan-bukaan dalam elemen-elemen pendefinisian ruang. Di dalam ruang atau bidang, sebuah bukaan dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang langit-langit dan seluruh sisinya dikelilingi oleh permukaan bidang tersebut. Contohnya yakni sebagai berikut. Ruang Kapel Notre Dame du Haut. Pada sudut sebuah bukaan dapat ditempati di sepanjang salah satu sisi atau sudut dindingnya. Contohnya yakni sebagai berikut. Rumah studio Amédée Ozefan. Antara bidang bukaan dapat dipajangkan secara vertikal antara lantai dan bidang langit-langit antara dua bidang dinding dan juga dapat diperbesar untuk menempati seluruh dinding dari sebuah ruangan. Contohnya yakni sebagai berikut. Contohnya pada ruang duduk rumah Samuel Freeman. Kualitas ruang-ruang arsitektural. Kualitas spasial berbentuk proporsi, skala, tekstur, cahaya, dan suara. Pada hakikatnya tergantung pada sifat-sifat penutup sebuah ruang. Tingkat penutupan suatu ruangan biasanya ditentukan oleh konfigurasi elemen pendefinisian dan pola bukaan-bukaannya. Jika bukaan-bukaan semakin bertambah jumlah dan ukurannya, maka ruang akan kehilangan rasa tertutupnya dan menjadi lebih tersebar dan mulai menyatu dengan ruang-ruang yang berdekatan. Salah satu contohnya yakni konstruksi warna dalam kurung proyek rumah pribadi. Cahaya. Matahari merupakan sumber cahaya alami yang kaya untuk menerangi bentuk dan ruang dalam arsitektur. Sebuah cahaya alami yang tersebar dalam ruang akan membentuk bervariasi yang berbeda seiring dengan waktu dari musim ke musim, dari suatu tempat ke tempat lain. Salah satu contohnya pengaruh cahaya dalam arsitektur. Arah pandang. Arah pandang terjadi ketika sebuah bukaan mulai berkembang, yang mana akan memberikan ruang pemandangan yang lebih luas. Pemandangan yang besar ini memberikan efek sebuah ruang berfungsi sebagai latar belakang bagi aktivitas di dalamnya. Contohnya yakni sebagai berikut.
Sumber https idscript.com, dokumen 258039045, bentuk dan ruang dalam arsitektur. https www.academia.edu9046736, arsitektur by Francis D.K. Ching, bentuk, ruang, dan tatanan.